Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-198. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-198 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham, di mana sebelum kita mereview ke-9 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana secara mengejutkan di perdagangan hari ini, indeks kita ditutup naik 0,13%. Jadi tadi dari pagi itu dia sudah amblas sampai ke 6307, namun di 1501 indeks ditarik langsung hijau plus 0,13%. Kalau teman-teman perhatikan di sini, maka sekilas teman-teman akan melihat yang namanya satu candle, yaitu yang kita tahu adalah hammer, ya, di mana terlihat sekali ada satu lower shadow yang cukup panjang, 2-3 kali lebih panjang dari bodinya. Kemudian di atasnya pun tidak ada shadow pun, tidak ada upper shadow, dan ini menunjukkan bahwa memang benar-benar dia adalah hammer candle. Tetapi yang jadi menarik adalah posisi letak dari hammer candle tersebut. Posisi dia saat ini, apakah dia berada di posisi yang menarik atau tidak? Kalau kita belajar soal teori, ya, kalau teman-teman bisa googling saja, di dalam candlestick itu dikenal namanya hammer dan hanging man. Ketika ada muncul candle hammer, maka itu akan terjadi reversal. Begitupun dengan hanging man. Tetapi kita lihat posisinya. Ketika candlestick yang berbentuk hammer ini berada di posisi sini, di posisi lembah, di posisi support, maka dia dari yang downtrend parah akan reversal menjadi uptrend. Itu ditandai dengan tekanan yang masif, tekanan buyer yang masif, sehingga membuat dia banyak sekali yang namanya lower shadow. Tetapi di perdagangan hari ini, walaupun dia berbentuk seperti hammer, tetapi posisinya sudah tidak berada lagi di lembah. Ini sudah berada di puncak. Kalau misalkan kita gambar, ini semoga bisa. Kita coba gambar. Ini kalau kita gambar sebuah gunung, maka inilah lembahnya. Dalamnya terjadi reversal dan dia sekarang sudah mau nyampe ke pucuk. Ini kalau berhasil ditembus, maka 6442 pasti tercapai. Tetapi kalau ini besoknya di hari Senin dia muncul satu candle merah, maka bisa dipastikan dia akan mengalami penurunan yang dalam. Jadi indikator ini semoga bisa dilihat dari letak posisi, karena posisinya sekarang berada di puncak. Antisipasi ketika terjadi indikasi candle berwarna merah. Jadi hati-hati, tetap disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat, dan ingat kunci-kunci penting di dalam level-level support dari indeks harga saham gabungan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa level terdekat semi supportnya berada di 6276 sampai dengan 6298 plus 6300, itu adalah level support, di mana 6300 itu support psikologis, dan 6276 sampai dengan 6298 itu adalah level kemarin gap. Jadi semoga itu bisa dipertahankan. Kalau memang dia gagal, masih ada 6231. Jadi masih ada pertahanan berikutnya. Kalau itu gagal, baru dia masuk ke level di sini. Ini 6158. Ya, ini level terakhir yang harus dipertahankan oleh indeks. Kalau itu gagal, maka sekali lagi peluang besar dia bisa kembali minimal di setengah ini. Bisa di 6000 dia akan uji kembali. Jadi teman-teman tetap harus disiplin dengan trading plan-nya. Kalau memang waktunya cut loss, silakan cut loss. Jangan sampai
ketika teman-teman baru entry full power, ternyata indeks sudah masuk ke zona yang namanya downtrend, terjadi reversal. Hati-hati, karena ketika terjadi reversal, maka saya yakin psikologisnya pasti akan terganggu dan pasti akan bingung kapan harus jual, kapan harus membeli average down, dan pasti akan sangat pusing. Sehingga selalu disiplin, kalau memang sudah jebol support silakan cut loss. Tunggu saja di support berikutnya atau sampai dia terkendali dengan sideways. Kita semua berharap bahwa memang indeks pasti bisa terus melanjutkan kenaikan, tetapi tidak selamanya semua saham yang sudah bergerak naik pasti akan naik terus. Pasti ada rotasi, dan saham-saham yang mungkin kemarin sudah bergerak sangat tinggi akan turun, dan yang kemarin downtrend parah akan bergerak naik. Ya, terbukti di hari ini saham-saham di sektor consumer itu mulai bergerak naik. Padahal dia paling tertinggal dari semua sektor ketika yang lainnya euforia dengan saham-saham pertambangan. Nah, makanya teman-teman, kita juga punya mindset yang sama. Kita putar, kita cari sektor consumer yang memang dianggap masih di level bawah, masih belum naiknya banyak, sehingga kita ambil itu karena resikonya jauh lebih rendah ketimbang mereka yang sudah terbang lebih tinggi. Intinya, indeks kita harus kuat bertahan di 6231 dan di 6158. Kalau itu mampu bertahan, maka indeks masih sangat aman. Tapi kalau jebol, maka teman-teman harus hati-hati. Kemudian sekali lagi teman-teman, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belum terdaftar di registrasi batch kedua, di mana di jam ini atau di saat saya live review saat ini, untuk seatnya itu sudah mencapai 99%, artinya tinggal 1% lagi seatnya telah terpenuhi. Dan sekali lagi, kalau misalkan saya merasa bahwa seat itu harus cukup, maka saya akan tutup di hari ini atau di besok atau di keesokan harinya. Tetapi kalau memang masih banyak permintaan untuk terus dibuka sampai 31 Maret karena mungkin masih menunggu gajian atau apa, atau masih punya kesibukan lain, tidak masalah. Tetapi kita webinar, sekali lagi saya kemarin ralat, hari Sabtu ternyata di tanggal 3 April. Jadi kita akan mulai 3 April, 10 April, dan di 17 April. Jadi setiap hari Sabtu kita akan webinar. Jadi teman-teman bukan cuma dapat satu webinar, tapi dapat 3 sekaligus. Banyak sekali yang bayarnya seikhlasnya. Jadi walaupun tidak banyak, mungkin 10.000, 5.000, tapi dia bisa dapat 3 webinar sekaligus. Karena tujuan saya di sini adalah memang benar-benar kita sama-sama belajar basicnya terlebih dahulu. Bagi saya, kamu mau sampai ke puncak, kalau kamu tidak punya basic, kamu akan gagal terus, kamu akan hancur terus. Bagaimana ceritanya kamu mau mendaki sebuah gunung, tapi kamu tidak mau melatih bagaimana cara camping, apa yang harus dipersiapkan, kamu langsung mendaki saja. Saya yakin pasti tengah jalan napasnya sudah setengah mati, sampai di puncak bisa mati beneran. Jadi inilah yang selalu saya tekankan, bahwa ayo kita ngobrol bareng di sebuah Zoom, kita ngobrol bareng. Kemarin batch 1 itu kita mungkin terlalu seperti serius sekali, karena memang baru pertama kali, ini perdana saya lakukan. Nah, ini batch 2 mungkin kita jauh lebih rileks. Teman-teman boleh bertanya apapun, bisa konsultasi portofolio di sesi akhirnya. Dan memang selalu saya punya tujuan adalah kita sama-sama harus belajar, sama-sama harus pintar, sama-sama harus berkembang, biar nantinya ketika kita sudah maju, kita juga bisa memberi manfaat lagi buat orang lain. Jadi ilmu itu dikasih gratis, kita bagikan seikhlasnya juga buat orang lain. Tapi karena seatnya terbatas, jadi ada yang namanya seikhlasnya ini yang membuat teman-teman sukarela. Jadi tidak ada paksaan untuk bisa mengikuti. Sekali lagi, linknya ada di deskripsi. Jangan sampai teman-teman kehabisan seatnya. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-198 hari ini adalah saham VMUU. Jadi ini adalah saham baru, saham yang baru IPO dan menjadi fenomena, di mana waktu IPO naiknya sangat tinggi sekali. Namun setelah itu ARBE berturut-turut, ini banyak sekali gap di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada segitiga, ini artinya gap semua. Dan saat ini dia sudah bergerak sideways di rentang 190 sampai dengan 216. Jadi dia masih bermain di area tersebut. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli,
maka lebih direkomendasikan lebih dekat dengan 190 karena jarak berada di resiko yang lebih tinggi. Dia lebih dekat dengan PBH di 216. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka lebih dekat dengan 190 itu jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik dan melewati 216, maka silakan buy on breakout di 216. Tetapi kalau itu dia masih sempat turun, tapi dia kuat bertahan di 190, mungkin di 192, 194, 196, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Dan ingat ketika itu dia gagal bertahan di 190, maka pertimbangkan untuk cut loss. Jadi kunci pentingnya berada di 190. Targetnya ke 216. Kalau teman-teman bisa dapat di 190 sampai dengan 196, itu adalah level yang bagus untuk dibeli. Tetapi ingat, selama dia masih bertahan di atas 190, kalau itu jebol, maka mending teman-teman stop loss terlebih dahulu di saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham Cepin, di mana saham ini hari ini ditutup 6.950, naik 2,96%, dan menjadi sangat menarik karena dia berhasil naik 1 tick di atas resisten paling kuat, yaitu PBH, sehingga PBH ini yang kita tahu adalah resisten sekarang sudah menjadi support terkuat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya barang dari level bawah, maka silakan kawal selama dia kuat bertahan di atas 6925, maka saham Cepin masih sangat-sangat aman dengan resisten selanjutnya atau target selanjutnya adalah menuju ke 7046. Tetapi kalau misalkan yang belum punya sahamnya, jadi masih belum koleksi saham ini, maka 6925 sampai dengan 6950 adalah range buy yang menarik buat teman-teman untuk memiliki saham Cepin. Dan ingat, ketika saham Cepin tidak mampu bertahan di 6925, maka silakan batasi stop loss, batasi kerugian ketika dia jebol di bawah 6925, bisa pasang 3 tick atau minus 3% sesuai dengan profil risk masing-masing dari teman-teman semua. Kemudian berikutnya kita punya saham Main, di mana saham ini ditutup di level 795 atau hari ini naik 3,24%, dan sayang sekali tadi dia sempat naik lebih tinggi bahkan sampai melewati PBH di 805. Namun sayangnya dia tidak mampu kuat bertahan, closingnya hanya di 795. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya barang dari harga mungkin dari 670, maka mungkin bisa pertimbangkan untuk taking profit ketika dia tidak mampu melewati 805. Tetapi kalau misalkan besok dia mampu melewati 805, maka silakan kawal terus, karena Main akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan yang belum punya sahamnya, maka lebih direkomendasikan buy on breakout di 805. Selama dia belum breakout di 805, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Main, dan pertimbangkan untuk tunggu di level 670 sampai dengan level 700 sebagai titik re-entry untuk saham ini. Kemudian setelah saham Main, kita punya saham Jepfa, di mana saham ini ditutup di level 4,91% di harga 1920, di mana kalau teman perhatikan saham Jepfa juga sama, membentuk yang namanya upper shadow, di mana dia telah berhasil melewati resisten terkuat di 1890 dan closingnya di 1920. Artinya saat ini support terkuat untuk saham Jepfa berada di 1890, dan selama dia masih kuat bertahan di atas 1890, teman-teman bisa kawal terus saham ini sampai menuju level yang lebih tinggi. Kita target menuju ke resisten psikologis di harga 2000. Jadi silakan kawal terus sampai menuju ke 2000, dan kalau yang belum punya sahamnya, 1890 sampai dengan 1900 adalah range buy yang menarik. Dan ingat, ketika dia tidak mampu bertahan di 1890, maka teman-teman langsung pertimbangkan untuk cut loss jika dia jebol atau gagal bertahan di 1890. Setelah kita bahas 4 saham ayam-ayam, maka sekarang kita lanjut ke saham lain, yaitu saham BEX, di mana saham ini ditutup di level 93, dan entah apakah saham ini sedang disuspend atau tidak,
Tetapi kalau kita perhatikan bahwa dia ditutup di bawah PBL, yang mana kita kenal itu adalah support paling kuat, namun saat ini karena harganya di 93 sedangkan PBL-nya di 94, artinya saat ini BEX berada di bawah resistennya, sehingga kalau teman-teman yang mau membeli saham ini silakan buy on breakout ketika dia melewati 94, dan selama dia belum bisa melewati 94, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena ada peluang besar BEX bisa menuju ke low 40 hari harga terendah di harga 69. Tetapi kalau dia mampu dan bisa break di atas 94, maka ada peluang besar dia menuju ke 97, dan terakhir dia akan menuju ke resisten super kuatnya yaitu di PBH di harga 124. Sekali lagi, untuk emiten ini memang punya volatilitas yang tinggi, sahamnya juga bergerak sangat liar, dan memang secara fundamental juga masih belum kelihatan. Tetapi banyak sekali sentimen yang mengatakan bahwa BEX akan menjadi bank digital, tetapi kita masih belum tahu. Itu hanya sekedar sentimen, sekedar isu yang akhirnya membuat saham ini bergerak sangat volatile, sehingga teman-teman kalau yang mungkin masih belum berpengalaman bermain di saham-saham yang punya volatilitas tinggi, maka mending cari emiten yang lain yang mungkin jauh lebih aman, tetapi teman-teman juga bisa dapat profit yang cukup. Jadi jangan maunya kejar keuntungan yang sangat tinggi tetapi mengabaikan yang namanya resiko. Kemudian setelah saham BEX, kita punya saham Hoki, di mana saham ini ditutup di level 258 atau ditutup minus 0,77%, dan kalau teman-teman perhatikan memang candlenya masih belum 40 hari. Jadi masih ada satu candle besar sekali di sini yang memang benar-benar membuat chartnya sangat-sangat tidak rapi, sehingga kita hanya bisa memakai patokan yang namanya low 40 hari harga terendah, sekaligus itu adalah PBL atau support terkuat dari saham Hoki. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka saya lebih rekomendasi ketika teman-teman beli di 248 sampai dengan 252, itu adalah range buy yang menurut saya jauh lebih menarik, karena dia dekat dengan support terkuat di 248, dan ketika 248 itu tidak mampu ditahan, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan cut loss atau menjaga capitalnya. Tetapi kalau dia mampu dan kuat bertahan, target kita ke berapa? Yaitu target menuju terdekat di 266. Di situ ada gold line, dan target jauh menuju PBH atau resisten paling kuat yaitu di 286. Kemudian emiten berikutnya akan kita review adalah saham Power, di mana ini adalah salah satu emiten yang juga menjadi salah satu favorit saya, tapi untuk memberikan passive income, karena perusahaan ini membagikan dividennya cukup besar ya. Kalau dalam masa-masa normal yieldnya bisa sampai 10%, dan Power sendiri sudah bagikan dividen di bulan Desember, jadi mungkin nanti akan dibagikan lagi, tetapi nilainya tidak akan sebesar ketika teman-teman beli mungkin dari yang bulan Desember. Makanya kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, menurut saya secara teknikal memang dia sudah menarik, karena dia berada di dekat dengan support paling kuat yaitu di 695. Artinya jaraknya tidak terlalu jauh, 695 sampai dengan 710. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli di situ. Cut loss di 670, dengan target kenaikan terdekat itu kita menuju ke 740, yang mana itu adalah resisten terkuat dari saham Power. Tapi kalau misalkan 740 itu mampu ditembus, maka next target kita atau next resisten kita itu berada di 40 hari harga tertinggi di 860. Setelah saham Power, kita punya saham Ultra Jaya dengan kode emiten ULTJ, di mana hari ini naik 0,32% di harga 1.535, dan memang emiten ini dari penurunan yang cukup dalam sudah masuk ke zona sideways, dan ini memang menjadi kesukaan saya. Ketika dia sudah sideways, artinya dia sedang menunggu momentum untuk bisa rebound. Jadi pergerakannya sudah tidak seliar sebelumnya. Dan ini momentum buat teman-teman untuk pertimbangkan entry. Ada yang suka trend follower, tidak masalah. Semua punya trading style berbeda. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih suka saham yang setelah jatuh dalam dan dia sideways. Itu ciri-ciri saham yang akan saya incar dan akan saya beli. Tinggal saya mulai menghitung
seberapa lama nanti dia akan mulai naik kembali, dan itu ada beberapa tekniknya, cara melihat bagaimana, oke ini sideways tapi saya masih belum mau masuk karena dia pasti masih akan lama. Tunggu beberapa hari lagi, ketika saya beli mungkin 2 sampai 3 hari dia langsung naik. Nah, itu ada teknik khususnya yang memang selalu saya lakukan untuk membeli saham-saham yang masuk ke zona sideways. Tapi kalau trend follower, pasti mereka tidak akan ingin beli saham sideways. Mereka lebih baik ketinggalan 3-4% daripada mereka harus menunggu lebih lama, dan tidak ada yang salah. Semua sah-sah saja. Yang penting pada akhirnya kita semua mendapatkan profit. Dan kalau teman-teman bertanya untuk ULTJ seperti apa? Support kuat saat ini di 1505, resisten terkuat di 1560. Secara risk reward dia jauh lebih dekat dengan yang namanya PBH di 1560, sedangkan PBL di 1505. Coba kita hitung, kurang lebih ada 30 poin ke PBL, kemudian ada 25 poin ke PBH. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka opsinya adalah pertama buy on breakout di atas 1560 dengan target ke 1660, atau tunggu di dekat 1505 sampai dengan 1515. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk re-entry, karena kalau teman perhatikan, memang dia juga punya banyak sekali yang namanya lower shadow. Siapa tahu teman-teman antri dulu di 1515. Siapa tahu dia kena, setelah itu dia bisa rebound kembali dan teman-teman bisa tektok saja di sana. Tetapi kalau misalkan mau tren jangka panjang, ya silakan tetap koleksi, dan ingat harus di atas 1505. Jangan sampai dia ditutup di bawah itu. Kalau dia tutup di bawah itu, mending teman-teman menjauhi dulu saham ULTJ dan kita pindah ke saham lain sampai pada akhirnya dia naik kembali di atas 1505. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-198 hari ini adalah saham Chen, di mana saham ini tadi sempat naik sangat tinggi, namun sayang sekali ditutup dengan upper shadow yang sangat-sangat lebar. Ini kalau kita lihat sekilas, ini adalah inverted hammer, ya, palu kebalik, di mana tekanan jual sangat tinggi, banyak sekali yang taking profit dan tidak mampu ditahan oleh buyer. Sehingga hari ini hanya ditutup naik 3,93% di level 264, dan memang level ini sudah menjadi level yang sangat tinggi. Dan kalau misalkan teman-teman baru mau beli saham ini, maka resikonya sudah berbeda ketika teman-teman beli di area support. Ini dia sudah sideways lama, kemudian dia terbang. Kalau ketinggalan di sini, bisa buy on breakout waktu di PBH. Secara teori memang mudah, tapi prakteknya pasti sangat-sangat susah, pasti sangat takut nih. Ini sudah 2 kali tidak mampu tembus, pasti turun, ternyata dia terbang. Jadi semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan bahwa saham ini pasti akan naik. Kalau memang beneran naik, bagi saya itu kebetulan. Walaupun sekalipun saya yang menyampaikan, kayak sebelumnya apa itu, IMJS, BSBP, WSKT, kita bahas BWPT, Soci, semua itu bagi saya kebetulan. Karena tidak ada yang bisa menebak pasti. Dan kalau teman-teman lihat kembali, memang ada beberapa yang juga tidak naik, malah turun. Jadi saya tidak pernah mau membanggakan bahwa prediksi saya paling benar, tidak. Bagi saya tujuannya adalah kita sama-sama belajar bahwa ketika kita bilang ini pasti naik, kita punya reason, alasan kenapa kita bilang itu naik. Dan ternyata ketika gagal, kita langsung mencatat dalam trading journal kita. Kenapa dia gagal? Karena bla 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 bla. Jadi itulah yang membuat kita ke depannya akan terus terlatih bagaimana kita mengantisipasi ketika yang sudah pernah terjadi itu muncul lagi. Dan inilah yang saya sebut dengan kita yang namanya kita belajar terus-menerus atau never ending improvement. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli Chen, jujur secara pribadi saya tidak akan membeli saham ini. Saya bukan tipe orang yang sangat mengejar high risk. Saya akan bermain sangat aman. Yang penting saya dapat profit konsisten. Kalau trader lain mungkin dia akan tetap membeli saham ini karena bagi dia masih sangat aman. Mungkin dia bisa membentuk pola-pola tertentu. Tapi bagi saya ini sudah sangat berisiko. Jauh sekali dari PBH, apalagi dari PBL. Kalau misalkan disuruh membeli, saya mending tunggu di 232 sampai dengan 236. Itu range buy yang mungkin menurut saya masuk dan akan saya beli. Tapi kalau masih di level seperti ini, saya tidak akan membeli.
Tetapi kalau misalkan teman-teman punya penilaian sendiri, silakan. Dan jika ada yang mau bertanya, Kak, itu resisten di berapa, support di berapa, maka saya informasikan bahwa untuk saat ini resistennya berada di 40 hari harga tertinggi, yaitu di 274. Untuk support paling dekat itu berada di 254. Ini ada gold line di sana. Kalau dia gagal bertahan di 254, maka ada peluang besar ke 232. Itu adalah support terkuat dari saham Chen. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-198. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat buat semua orang yang ingin belajar tentang saham. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.